Hai Sagittarius, ini adalah bacaan untukmu. Ini adalah bacaan timeless, tidak berbatas waktu. Kapanpun pesan ini muncul di beranda kamu, mungkin ada pesan untukmu ya. Dan ini juga adalah bacaan umum, artinya tidak mungkin cocok untuk semua Sagittarius ya. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Sagittarius. Pesan malaikat untukmu Sagittarius. Untuk Sagittarius. Oke, rejuvenation. Ya, ada Ace of Cups. Biasanya Ace of Cups adalah tentang kemenangan, tentang sesuatu hal baru yang bisa dibilang berkaitan dengan spiritual awakening ya. Bisa juga berkaitan dengan peremajaan, mungkin kamu memang perlu penyegaran setelah untuk menghilangkan stres misalnya ya, untuk meremajakan dan memperbaharui energi. Beberapa dari kamu mengalami fase dimana kamu mulai mencari petunjuk tentang dirimu sendiri dan mempertanyakan apakah ada kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran yang selama ini kamu percayai. Banyak di antara kamu yang aku merasa seperti terbangun ya. Terbangun itu seperti tersadar bahwa mungkin sebelumnya hal-hal yang kamu anggap benar ternyata tidak benar, tetapi hal-hal yang tidak kamu percayai ternyata terbukti benar ya. 12 Swords ya. Ada breaking the cycle. Siklus apa yang perlu kamu hancurkan di sini atau kamu putus ya? Siklus mungkin hal-hal yang negatif ya. Siklus karma negatif ya. That's why kamu diberi Ace of Cups, dimana sesuatu yang belief ya, belief system, mungkin ada belief system lama yang selama ini itu kamu anggap benar dan selama ini kamu imani, tetapi akhirnya itu kamu sadari bahwa itu tidak benar atau itu tidak sesuai lagi, just simply itu nggak sesuai, walaupun hal itu nggak salah ya, tapi itu sudah tidak sesuai lagi dengan kamu. Artinya kamu sudah seperti berada di fase selanjutnya, fase kesadaran selanjutnya, sehingga kamu terus mencari kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi lagi ya. 12 Swords ini juga mengajak kamu untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat, hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatian kamu nanti akan muncul ke permukaan. 4 of Wands. Oke. Ya, kamu semakin unionnya bukan dengan siapa-siapa, sebenarnya unionnya dengan jiwa kamu sendiri. Wah, ini high vibe ya. Ini cukup high vibration. Kalau kamu masih nyaman di sini, silakan tinggal di sini agak lebih lama. Kita akan membaca lebih dalam lagi. Jadi kayaknya kamu mulai dekat atau mulai menjalin hubungan yang intim dengan jiwa kamu sendiri, dengan jati diri kamu sendiri yang sebenarnya. Nah, inilah yang akhirnya membuka banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatianmu, kini kamu perhatikan, atau kamu mulai menyortir ya. Kamu mulai memilah-milah dengan pedang ini, mana sih yang perlu kamu beri perhatian dan mana yang tidak. Dan ketika kamu dihadapkan pada pilihan ya, mungkin saat ini kamu memang harus memilih apakah kamu mau tetap atau mau maju. Mungkin kamu sudah tahu sebenarnya apa yang seharusnya kamu pilih. Hanya kamu perlu ketetapan hati. Kamu perlu untuk
menimbang-nimbang lebih lama. Tapi jelas suatu saat pun kamu harus menjatuhkan pilihan. Satu pilihan terbaik untuk hidupmu, karena ini menyangkut masa kehidupan yang akan datang gitu ya. The Lovers. Oke. Iya. Jadi ini mungkin tentang dua orang ya. Ini juga union dua. Jadi union ini ya, beberapa di antara kalian mungkin ini adalah union dengan soulmate atau union dengan twin flame ya. Tapi jika kita memaknai lebih dalam lagi, ini adalah union kamu dengan jiwa kamu. Jadi kamu semakin menjadi kesadaran kamu adalah semakin ke kesadarannya jiwa kamu, bukan lagi kesadaran tubuh fisikmu semata. Kamu sudah mulai halus perangainya, sudah mulai sabar, sudah mulai kalem gitu ya, sudah mulai banyak mempelajari tentang diri sendiri ya. Four of Pentacles ya. Jadi memang ada masa dimana kamu itu takut akan perubahan yang terjadi. Saat ini mungkin kamu mengalami transformasi ya, mengalami transformasi dari diri kamu yang sebelumnya yang manusia biasa dalam tanda kutip ya, sekarang menjadi lebih sadar secara spiritual mungkin ya. Kamu menjadi lebih sadar akan siapa dirimu, jati dirimu, sehingga kamu melihat segala sesuatu itu juga lebih clear, lebih jelas gitu ya. Jadi kamu mulai merasa bahwa kamu harus memberi perhatian yang lebih pada dirimu sendiri, bukan karena kamu egois, bukan ya, tapi semata-mata karena kamu ingin lebih mengenal diri sendiri. Nah, efeknya kadang-kadang saking kamu itu mulai mempelajari diri, kamu mulai mereview ya, baik buruknya kamu, termasuk shadow kamu ya. Kamu harus menghadapi shadow kamu atau menghadapi sisi gelapnya kamu, karakter-karakter negatif kamu mungkin sekarang kelihatan dan terpampang nyata. Karena apa? Karena tingkat kesadaran kamu meningkat ya. Ketika kesadaran kamu, awareness kamu meningkat, kamu menyadari mana yang kamu semakin clear melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang mulia, mana yang tidak terpuji, mana yang terpuji, mana yang tidak terpuji itu ya. Jadi kadang-kadang ini membuat kamu menjadi merasa perlu untuk ya, merasa bersalah berlebihan karena sudah melakukan kesalahan, mungkin merasa diri buruk dan akhirnya malah menghukum diri sendiri. Nah, ini yang harus perlu dihindari. Jadi semua orang punya sisi gelap ya, semua orang punya keburukan, bukan untuk membuat kita menjadi rendah diri atau menyalahkan diri sendiri terus-terusan, apalagi sampai menghukum diri, tetapi adalah supaya kita belajar untuk menghancurkan ya, menghancurkan semua dengan pedang ini, semua keburukan kita, atau at least mengikis sedikit demi sedikit semua negativitas kita atau sisi gelap kita ya. Jadi bukan untuk supaya kita merasa lebih buruk, tapi untuk kita belajar ya, untuk kita belajar. What else? Sagittarius. Oke, aku ambil semua yang di sini maupun yang meluncur. Dia duluan ya. Sukses, High Priestess ya. High Priestess, kamu memang harus masuk ke dalam diri, harus perlu untuk lebih mendengarkan intuisi ya, karena kesuksesan kamu justru akan sangat disupport oleh intuisi kamu ya. Dengarkan,
kamu di sini sudah mulai nih, tadi masa-masa dimana kamu mulai mempertanyakan adakah kebenaran lain yang lebih tinggi. Kamu mulai menjalin hubungan yang intim dengan jiwa kamu, mulai menyadari jati diri kamu, mengasah intuisi kamu, memperbaiki diri. Nah, inilah yang nanti mengarahkan kamu kepada sukses. Dan sukses ini bukan tentang materi ya, tapi tentang bagaimana kamu sukses bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan itu adalah sebenarnya kesuksesan yang sejati ya. Oke, Nine of Wands, Universal Medicine. Ya, elevation of the soul. Benar. Jiwamu saat ini sedang diangkat. Diangkat artinya apa? Kamu memang mengalami fase spiritual awakening ya. Ace of Cups. Jiwamu mengalami kenaikan di sini ya. Kenaikan spiritual ya. Naik kemana? Naik ke vibrasi yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kamu sekarang sering mendengar ya 5D kamu saat ini sedang dinaikkan dari 3D ke 5D, dari dimensi yang hanya melihat fisik semata menjadi dimensi yang lebih transenden, dimensi yang tidak terbatas waktu dan ruang, di mana kamu melihat sesuatu itu sebagai suatu keindahan dan kesatuan ya. Kamu juga akan berbeda cara pandangmu dalam melihat orang lain, bahkan melihat diri kamu sendiri ya. Kamu mulai melihat orang lain juga sebagai sesama ciptaan Tuhan yang perlu dikasihi. Kamu perlu baik atau kamu perlu menolong orang lain. Kamu menjadi lebih loving ya, menjadi lebih mencintai, menjadi lebih lembut, menjadi lebih welas asih. Mungkin juga kamu menjadi lebih pemberi ya. Ini semua karena ya memang sudah saatnya kamu untuk terkoneksi dengan diri kamu yang lebih tinggi, diri kamu sendiri yang lebih mulia. Oke, mari kita lihat kartu oracle. Kartu ini lagi. Tadi aku membaca untuk Scorpio. Mau dipakai atau enggak ya? Kartunya sama. Atau aku akan minta kartu yang lain, coba ya. Vibrasi kamu sedang meningkat. Ya, tadi vibrasi energi memang sedang meningkat karena kamu sedang awakening ya. Sedang terbangun spiritualnya ya. Ini ada pertumbuhan spiritual. Mari kita minta kartu yang lain, apakah masih senada atau ada pesan yang lain lagi. It's almost over. Apa yang hampir berakhir di sini? Jadi apapun yang saat ini menjadi tantangan yang sedang kamu hadapi, akan sebentar lagi dia akan selesai, akan bisa diatasi ya. Dan kamu akan bisa melihat masa depan dengan senyum. Oke, ya. Memang kamu berada dalam masa-masa transisi yang mungkin tidak nyaman ya. Tadi aku kayaknya udah bilang ya, masa transisi yang tidak nyaman, termasuk karena harus menghadapi shadow kamu sendiri gitu, menghadapi sisi gelap kamu sendiri. Tapi kegelapan ini akan segera berakhir ya. Kelihatannya memang temanya ini ya. Tonton video aku yang lalu, aku membuat pesan malaikat ya, kegelapan segera berakhir ya. Memang kelihatannya banyak sekali jiwa-jiwa yang dinaikkan ke vibrasi yang lebih tinggi ya. Termasuk kalian para Sagittarius yang saat ini mungkin berada dalam fase dark night of the soul, di mana kamu harus menyelesaikan atau menghadapi sisi-sisi gelap kamu.
tapi itu semua akan segera berakhir, ya, akan menjadi cahaya. Oke. Satu lagi untukmu ya. Barusan aku bilang cahaya ya, cahaya. Ya. Semesta, Tuhan mengirimkan ya malaikatnya atau makhluk ilahi yang agung untuk meningkatkan cahayamu dan untuk lebih banyak menyebarkan cinta. Jadi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam fase ini, mungkin fase kegelapanmu karena kamu berusaha untuk union dengan soulmu kamu sendiri ya, jiwa kamu sendiri, bukan jiwa orang lain, dan berusaha mengatasi darknessmu, kegelapanmu, sifat-sifat negatifmu, maka itu akan diterangi ya, ada cahaya yang menerangi, dan ini akan mengingatkan kamu bahwa cahaya itu dapat menembus kegelapan. Wow, ini dari deck yang berbeda loh, tapi sangat nyambung sekali ya. Cahaya itu akan bisa menembus kegelapan. Saat ini kamu sedang menghadapi shadowmu, kegelapanmu, tetapi Tuhan memberikan cahaya melalui para malaikat ya, melalui para makhluk-makhluk agung, makhluk-makhluk ilahi yang agung, karena ciptaan Tuhan itu banyak sekali, dan Tuhan menolong manusia melalui para malaikat atau para makhluk cahaya ya. Mereka tidak terlihat, tetapi mereka selalu ada di sekeliling kamu, menyebarkan cahaya dan menyinari kegelapanmu. So ini proses yang sangat mungkin akan sangat satu dan lain orang tidak akan sama ya, satu dan lain Sagittarius tidak akan sama prosesnya, tapi tema besarnya mungkin akan mirip ya, akan mirip-mirip seperti ini. Jadi it's okay ya, kalau kamu memang harus berhadapan dengan darknessmu, saatnya untuk memaafkan diri dan saatnya untuk menyembuhkan diri kamu, dan yakinlah bahwa cahaya itu selalu ada untuk menerangi kegelapan ini. Oke Sagittarius, semoga bacaan ini bermanfaat untukmu. Komen di bawah kalau kamu suka bacaan ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.